Beberapa hari yang lalu, Marc Marquez dinobatkan sebagai juara dunia MotoGP 2025. Di tahun pertamanya di pabrik Ducati Lenovo, motor 93 ini telah menunjukkan performa yang luar biasa, bahkan meraih poin terbanyak yang diberikan sejauh ini. Ini adalah gelar keempat Ducati secara berturut-turut. 2 untuk Pecco Bagnaia, 1 untuk Jorge Martin, dan 1 lagi untuk Marc Marquez. Dan dominasi mereka tampaknya masih jauh dari berakhir. Kisah ini terus berlanjut dan sungguh kisah luar biasa yang sedang kami tulis. Kami menjadi juara dunia untuk tahun keempat berturut-turut, membuktikan bahwa ketika bakat, keterampilan, dan dedikasi bersatu, batas antara kemungkinan dan hal luar biasa pun menghilang, ujar Domenicali, CEO Ducati. Segalanya mungkin tampak mudah di lintasan, terutama ketika hasilnya konsisten. Tetapi, di balik setiap kesuksesan, terdapat kerjasama tim yang tak kenal lelah. Berbulan-bulan perencanaan dan simulasi, berjam-jam dihabiskan untuk analisis data, perubahan mesin yang disetel dengan cermat, strategi balapan yang dipelajari dengan cermat. Semua ini tak terlihat oleh mereka yang menonton. Tetapi, di balik layarlah kami membangun kemenangan. Di sanalah setiap detail kecil membuat perbedaan dan menjadi elemen penentu yang memungkinkan seorang juara menunjukkan kemampuan terbaiknya di lintasan, ujarnya sambil merayakan. Kini Ducati berterima kasih kepada pebalap baru atas semua upaya dan dedikasinya. Bersama Marc, proses ini terasa alami. Dia langsung beradaptasi dengan Desmosedici GP, ujarnya. Sejak balapan pertama, dia membuktikan apa yang kami harapkan darinya, dan dalam banyak kasus, bahkan melampaui prediksi kami sendiri, menunjukkan betapa bakat luar biasa seperti dia dan kerja keras tim yang penuh semangat dan kompeten seperti kami dapat saling mendorong. Akhir pekan ini sempurna bagi mereka karena Pecco Bagnaia meraih kemenangan meyakinkan di Jepang. Yang membuat akhir pekan ini semakin istimewa adalah penampilan Pecco yang memenangkan sprint dan balapan pada hari Minggu. Melihat senyumnya, dan di saat yang sama, bisa merayakan gelar juara para pembalap adalah kenangan yang akan selalu kita ingat, dan menunjukkan kekuatan Ducati seperti yang kita impikan. Kepada seluruh pria dan wanita Ducati Corsa, saya ingin mengucapkan terima kasih. Sekali lagi, kita telah mencapai ini bersama. Sebuah mesin yang hanya berfungsi jika setiap elemen memberikan segalanya. Dan hari ini, ia bekerja dengan kapasitas penuh, dengan Gigi Dalikna yang mengkoordinasi dan menginspirasi setiap gerakan. Terima kasih khusus kepada Lenovo dan mitra serta pemasok kami. Kontribusi mereka memungkinkan pencapaian tonggak sejarah di tingkat ini. Tahun lalu saya berjanji kepada para Ducatista bahwa kami tidak akan puas, bahwa kami akan terus bekerja untuk menang kembali, dan hari ini kami telah menunjukkan bahwa semangat dan komitmen kami bukan hanya kata-kata, tetapi hasil nyata yang selalu membawa kami selangkah lebih maju. Mantan pembalap dan juara dunia Alex Crivellé menganalisis gelar baru Marc Marquez dan memberikan pendapatnya tentangnya. Mantan pebalap yang memenangkan gelar kelas utama pada tahun 1999 ini berbicara tentang Marc Marquez bersama Carlos Perez di DAZN karena ia sesekali berkolaborasi sebagai komentator di platform tersebut. Mantan pebalap Honda HRC untuk tim Repsol ini memberikan pendapatnya tentang gelar yang baru saja diraih oleh pembalap 93 tersebut pada minggu lalu di Jepang. Hal pertama yang Crivellé ceritakan kepada kita adalah bagaimana ia mengalami gelar juara Marc. Sebenarnya saya menanggapinya dengan sangat tenang, karena Marc sangat berpeluang untuk menjadi juara dunia. Ia masih punya 5 peluang lagi, ia punya banyak poin, tetapi Anda harus melakukannya. Lihat,
Dengan motor Pecco Bagnaia, asap mulai keluar. Motornya bisa pecah. Kemarin ada masalah, ada yang terjatuh. George Martin terjatuh. Anda juga bisa terlibat dengan seseorang tanpa bersalah dan kehilangan gelar juara. Tetapi jelas bahwa gelar juara Mark tahun ini pasti ada di tangannya. Mengenai apakah Alex yakin gelar MotoGP ke-7 ini lebih berharga bagi Marquez daripada 6 gelar sebelumnya, ia menjawab, "Iya, menurut saya gelar ini seperti gelar juara dunia pertamanya. Karena ia sangat bersemangat sepanjang akhir pekan, ia sangat tegang, sangat tenang, ia membalap seperti junior. Dan lihat, ia seorang veteran dan telah mengantongi 8 gelar dan dengan gelar ini, ia menjadi 9. Dan ia melanjutkan, "Gelar ini sangat istimewa karena semua yang telah Mark lalui dalam operasional di saat-saat yang hanya dia tahu, bahkan jika pensiun telah melintas dalam pikirannya. Ia tahu bagaimana mengelola masa depannya dengan sangat baik, memilih jalan yang tepat untuk sampai ke Ducati, karena dia tahu bahwa itu adalah alat yang Mark butuhkan untuk menang, dan pada akhirnya ia telah mencapainya." Mantan pembalap ini memuji nomor 93. "Ini luar biasa, pelajaran yang Mark ajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh menyerah untuk mencapai tujuan kita. Tetapi saya pikir, jauh di dalam hati Mark selalu tahu dia yang terbaik. Dan ini memberinya semangat untuk terus membalap dan mencapai posisinya saat ini." Sebagai penutup, Alex Criville yakin bahwa Marc Marquez memiliki batas dan menyimpulkan, "Saya pikir batasnya masih jauh sekali. Mark berusia 32 tahun, ia berada dalam momen yang lebih baik dan ideal, lebih dewasa. Ia sangat jelas tentang apa yang dia butuhkan untuk membalap dan memenangkan lebih banyak kejuaraan dunia. Saya terkadang melihat Tony Bow dengan usianya, apa yang telah ia capai, dan apa yang terus ia tingkatkan. Saya pikir Mark masih memiliki ruang untuk berkembang, begitulah adanya. Yang tersisa bagi Mark untuk bermimpi dan menambah lebih banyak gelar." Permisi, juara dunia mau lewat guys. Kalau mau sampai puncak, mental juara itu wajib hukumnya. Dan kali ini, Casey Stoner langsung bikin heboh. Bongkar rahasia besar di balik kemenangan Pecco Bagnaia di Motegi. Yes, benar sekali. Ternyata kemenangan Bagnaia di tanah Jepang itu ada campur tangan sang maestro Marc Marquez. Sirkuit Motegi, sekali lagi, menjadi saksi bisu dari drama paling panas di MotoGP 2025. Akhir pekan penuh adrenalin itu, Pecco Bagnaia sukses merebut pole position dengan catatan luar biasa, lalu menutupnya dengan kemenangan brilian di balapan utama. Tapi tunggu dulu, di balik gemuruh penonton dan pesta kemenangan, Stoner datang membawa bom pengakuan mengejutkan. Legenda MotoGP yang selalu bicara apa adanya ini mengungkapkan, kemenangan Bagnaia di Motegi ternyata tidak bisa dilepaskan dari peran besar Marc Marquez. Bukan hanya tampil buas sepanjang musim, Marquez juga di momen yang sama berhasil mengunci gelar juara dunia ke-9 miliknya di sirkuit ini. Dua cerita besar dalam satu panggung. Publik tentu saja melihat headline utamanya. Bagnaia bangkit dari keterpurukan. Sementara itu, Marquez pesta pora merayakan gelar dunia ke-9-nya. Namun Stoner bilang, "Hei, tunggu dulu. Ada cerita jauh lebih dalam di balik semua ini." Dalam wawancara yang langsung jadi bahan omongan sejagat pedok, Stoner membongkar rahasia, Marc Marquez ternyata ikut membantu Bagnaia menemukan kembali feeling yang hilang dengan motor Ducati. Ungkapan ini langsung beladakan diskusi. Apakah kemenangan Pecco murni hasil kerja kerasnya, atau justru ada sentuhan ajaib dari rekan setim yang lagi-lagi bikin panggung dunia geger? Stoner, sang juara dunia Ducati 2007, bukan orang sembarangan kalau ngomong. Ia belak-belakan bilang, Pecco sebenarnya sedang dalam kondisi kritis, hilang arah, kebingungan setelan motor, bahkan nyaris kehilangan keyakinan. Tapi, di saat genting itulah hadir Marc Marquez yang baru gabung Ducati musim ini, dan boom, dialah yang jadi pembuka jalan.
Menurut Stoner, Marquez bukan sekedar rekan garasi, dia adalah problem solver sejati. Dengan insting tajam, Mark mampu melihat masalah dari sudut pandang berbeda, kasih solusi yang bahkan tak terpikirkan oleh Bagnaia maupun timnya. Pecco beruntung banget satu garasi sama Mark.